Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan di maghrib kali ini kita akan membahas tentang sifatis sholati, tentang sifat bagaimana deskripsi tata cara sholat. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya as-sholatu ruknun min arkanil Islam, bahwasanya sholat itu merupakan bagian dari rukun Islam yang harus kita laksanakan sebagai seorang muslim. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita tentang terkait dengan kewajiban sholat, juga terkait dengan tata cara sholat dengan sedetail-detailnya. Walaupun di dalam Al-Quran hanya ada kewajiban sholat, aqimus sholah, tetapi di dalam hadis Nabi Muhammad SAW ada puluhan bahkan ratusan terkait dengan ma yata'allaqu bis sholah, terkait dengan yang berhubungan dengan tata cara sholat dan lain sebagainya. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berawal dari hadis Nabi Muhammad SAW yang sudah populer, "Shollu kama ra'aitumuni usolli," kata Rasulullah SAW, "Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat." Sehingga kita mesti mempelajari tata cara sholatnya Rasulullah SAW. Yang pertama tentu adalah yang tidak ada perbedaan pendapat para ulama, yang harus kita lakukan sebelum sholat adalah an-niyatu, niat. An-niyatu adalah niat. Kenapa sebabnya? Karena tanpa niat maka sholat tersebut tidak akan sah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu amal perbuatan, khususnya ibadah, itu bergantung kepada niatnya. Kita menahan lapar dan haus dari mulai subuh sampai dengan maghrib. Apa niatnya kira-kira? Apa puasa Senin Kemis? Atau puasa Daud? Atau puasa Ramadan? Kan harus ada niatnya. Bentuknya sama. Bentuknya sama-sama menahan diri dari lapar dan haus. Mulai dari terbitnya matahari sampai dengan terbenamnya matahari. Lalu apa niatnya? Apa puasa sunnah? Apa puasa wajib? Makanya niat itu sangat penting. Begitupun sholat, sama-sama 4 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat, sama-sama rakaatnya sama. Kira-kira apa yang membedakannya? Tentu yang membedakannya adalah niat itu sendiri. Sehingga di dalam para ulama berkata, niat itu lugatan secara bahasa adalah al-qasdu, keinginan untuk melaksanakan sesuatu apa yang kira-kira kita lakukan, al-qasdu. Kemudian secara syariat adalah azmul qalbi ala fi'lil ibadati taqarruban ilallahi ta'ala, terbesitnya di dalam hati kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kira-kira ini yang terbesit di dalam hati? Ibadah apa yang ingin kita lakukan? Nah, itu termasuk niat. Karena niat memang tidak ada padanan katanya di dalam bahasa Indonesia, sehingga terjemahannya ya niat saja begitu. Padahal secara syariat adalah terbesitnya di dalam hati keinginan untuk melaksanakan sesuatu tersebut, taqarruban ilallah. Kalau ibadah itu berarti taqarrub ilallah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang menjadi pembahasan perbedaan
pendapat para ulama adalah apakah niat itu adalah bagian dari syarat sholat atau bagian dari rukun sholat. Ini yang menjadi poin perbedaannya. An-niyatu min surutis sholati indal hanafiyati wal hanabilah wa kaza indal malikiyah. Niat itu merupakan syarat-syarat sah sholat menurut pendapatnya ulama Abu Hanifah, ulama Hanafiyah, ulama Imam Ahmad bin Hambal mazhabnya, dan Imam Malik. Ini merupakan syarat, sehingga konsekuensinya kalau syarat itu, apa yang dimaksud dengan syarat? Syarat itu adalah harus dilaksanakan tetapi di luar sholat. Sehingga kalau wudu, dia sudah wudu kemudian dia pengen masuk, niat pengen sholat maghrib, sudah selesai niatnya, nggak perlu pakai takbir langsung niat begitu, tidak. Kenapa sebabnya? Ya karena berbeda pendapat terkait dengan apakah niat itu merupakan syarat sah sholat atau rukun sholat. Nah di sini mazhab Imam Abu Hanifah, mazhabnya Imam Ahmad, dan mazhabnya Imam Malik, niat itu merupakan min surutis sholati, bagian dari syarat sahnya sholat. Ya, sehingga sebelum dia melaksanakan sholat pun dia sudah bisa niat. Lagi wudhu kemudian dia niat di dalam hatinya, saya pengen sholat maghrib, atau dari rumah jalan ke masjid ingin sholat maghrib, udah niat, itu namanya. Kenapa? Karena dia, para ulama ini menganggap bahwasanya syarat niat itu merupakan min surutis sholati, bagian dari syarat sahnya sholat. Berbeda dengan Imam Syafi'i mazhabnya, niat itu merupakan min arkanis sholati, bagian dari rukun sholat. Sehingga niatnya harus berbarengan, muktaringan bil af'al, harus berbarengan dengan pekerjaannya. Berarti ketika takbir dia Allahu Akbar. Nah ketika Allahnya itu mulainya berbarengan dengan awalnya, maka dia sudah harus niat. Harus niat. Sama seperti wudhu. Ketika wudhu, kalau mazhab Syafi'i niatnya kapan? Ketika membasuh muka. Karena rukunnya yang pertama itu niat tuh. Niat di dalam hatinya untuk melaksanakan wudhu. Nah ini yang menjadi poin perbedaannya. Jadi kalau mazhab Syafi'i, niat itu min arkanis sholati, termasuk rukun-rukun sholat. Makanya dalam mazhab Syafi'i ada niat, takbir, berdiri, itu rukun-rukun sholatnya ada beberapa, nanti kita akan sebutkan. Tapi kalau dalam mazhab lain, niat itu bukan termasuk rukun, tetapi min surutis sholati, termasuk syarat-syaratnya sah sholat. Dan konsekuensinya berarti kalau dia niat di luar sholat, sah dia sholatnya. Sah dia sholatnya. Mahallun niat, kemudian tempatnya niat, para ulama sepakat tempatnya niat itu adalah al-qalb, di hati. Tempatnya niat adalah di hati. Tapi wayundabu indal jumhuri, tetapi disunnahkan ditalafuzkan niatnya. Nah, ini yang menjadi poin perbedaannya. Tapi dia bukan bukan menjadi poin pentingnya, karena ulama sepakat niat itu adanya di hati. Sedangkan talafuz bin niat itu bagian dari kesunnahan saja. Jadi kalau tidak dilaksanakan dengan ditalafuzkan ya tidak masalah. Tidak masalah. Tidak pakai usoli begitu misalnya. Langsung saja, yang penting dia di dalam hatinya. Kalau sudah dia saya niat sholat maghrib 3 rakaat karena Allah Ta'ala, di dalam hatinya sudah niat seperti itu, dibarengi dengan takbir. Kalau mazhab Syafi'i dibarengi dengan takbir Allah, di dalam hatinya dia benar-benar niat karena Allah, sholat maghrib 3 rakaat, maka dia sudah sah niatnya. Adapun talafuz bin niat, talafuz bin niat itu bukan hal-hal yang disepakati, tapi merupakan hal yang terjadi perbedaan pendapat para ulama. Tapi yang jelas mazhab Syafi'i mengatakan yusannut talafuz, disunnahkan untuk mentalafuzkan.
Apa dalilnya? Ya, dalil daripada talafuz bin niat, ya dalilnya adalah mazhab Syafi'i kan kalau niat itu di hati kan kalau berbarengan tuh sulit. Iya kan? Berbarengan dengan takbir kan sulit. Makanya untuk membantu, namanya istilahnya untuk limusa'adatil qalbi, untuk membantu agar hati ini lurus dalam niatnya, maka ditalafuzkan niatnya. Nah, itu menurut mazhab Syafi'i kalau kita temukan di kitab-kitab Syafi'iyahnya. Makanya ada istilah diajarkan ketika buku-buku itu usolli fardhu zuhri, ya, begitu. Arba'a raka'atin. Nah, untuk apa itu? Untuk agar membantu yang ada di dalam hati supaya lurus niatnya. Tidak ada kebimbangan dalam niat. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i saja. Nah, ini terkait dengan niat. Tapi ulama sepakat bahwasanya segala sesuatu ibadah harus dengan niat. Innamal a'malu bin niat. Innamal a'malu bin niat. Yang menjadi perbedaan tadi, pertama sisi apakah niat termasuk min surutis salat, bagian dari syarat-syaratnya salat, atau bagian dari rukun-rukun salat. Dan juga para ulama tadi berbeda pendapat tentang waktu niatnya. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan waktu niatnya harus muqtaronan bil af'al, harus berbarengan dengan pekerjaan tersebut. Kalau pengen sholat berarti ketika awalnya takbir Allah, itu niat, mulai niat dalam hati. Jadi kalau misalnya dia dari wudhu itu ada niat dalam hati, itu bukan niat namanya, itu namanya azam, keinginan-keinginan aja. Bisa jadi nggak jadi, habis wudhu saya pengen sholat, tahu-tahu nggak jadi, dia nggak jadi sholat. Nah, bisa jadi begitu kan. Nah, itu dalil atau hujjah daripada Imam Syafi'i. Jadi kenapa harus dibarengin begitu kan? Kadang-kadang kita habis dari mana? Habis dari rumah niat pengen sholat maghrib, tiba-tiba kita nggak jadi, melancong ke kiri. Nah, itu menurut Imam Syafi'i mazhabnya itu bukan niat tapi azam. Makanya di dalam haji itu kan niatnya dengan ditalafuzkan labbaik Allahumma labbaik. Nah, jadi kalau misalnya kita saya pengen niat pergi haji tahun depan atau besok, bulan haji besok, itu bukan niat namanya, tapi baru berazam. Nah, nanti kalau niat itu nanti ketika kita sudah mulai memakai pakaian ihram, ini kayak itu kan mulai rukunnya begitu, rukun haji atau umroh. Mulai pakaian ihram di mikot itu baru labbaik Allahumma labbaik, baru niat berhaji atau berumroh, labbaik la syarika labbaik. Nah, itu baru mulai niat itu, dibarengi dengan af'alnya, dibarengi dengan ibadahnya. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah takbir. Apa itu takbir? Mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Ayyaqulal musalli qa'iman musmi'an nafsahu Allahu Akbar. Kalau dia sendirian sholatnya mesti terdengar minimal di diri sendiri Allahu Akbar. Kecuali fi halatil ajzi, kecuali kalau dia nggak mampu dilafazkan. Misalnya dia nggak ada lidahnya, bisu, nggak bisa ngomong misalnya kan. Kalau ada lidahnya kan bisa ngomong, tapi nggak ada lidahnya ini, misalnya sakit. Nah, sehingga maka ini dalam posisi al-ajzu, dalam posisi tidak mampu, tapi dia mesti mengucapkan walaupun tidak keluar dari mulutnya Allahu Akbar, nggak keluar suaranya begitu, tapi dia ya karena bisu atau karena lidahnya bermasalah atau ada penyakit di lidahnya sehingga nggak bisa mengucapkan Allahu Akbarnya. Padahal Allahu Akbar adalah termasuk min arkanis sholati, termasuk bagian dari rukun sholat. Sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dari Rifa'ah bin Rafiq, la yaqbalullahu sholata mri'in hatta yad'ul wudu mawadi'ahu summa yastaqbilul qiblah fayaqul Allahu Akbar. Tidak akan diterima sholat seseorang sehingga ia berwudu kemudian menghadap kiblat dan mengucapkan Allahu Akbar dengan bahasa Arab.
bukan dengan Allah Maha Besar, tapi dengan bahasa Arab. Di dalam hadis lain, iza kumta ilas sholati fakabbir. Jika engkau melaksanakan sholat, maka bertakbirlah dengan kalimat Allahu Akbar. Dan takbir ini merupakan min arkanis sholati. Tidak ada perbedaan pendapat para ulama. Jadi mulai Allahu Akbar itu adalah min arkanis sholati. Nah kalau yang tadi yang niat kan terjadi perbedaan. Ada yang bilang syarat, ada yang bilang rukun. Tetapi kalau Allahu Akbar ini itu semua bukan mengangkat tangannya ya, tapi ucapan Allahu Akbarnya itu harus diucapkan. Kecuali kalau kita ya, kalau seseorang dalam keadaan tidak mampu seperti bisu dan lain sebagainya, maka dia harus mengucapkannya walaupun tidak terdengar, terdengar. Ya, dalam Al-Quran juga dikatakan warabbaka fakabbir. Nah, ini juga sama. Dan hendaklah bersama Tuhan kamu hendaklah mengucapkan takbir. Kemudian yang selanjutnya adalah al-qiyamu, berdiri. Ini juga tidak ada perbedaan pendapat para ulama. Jadi kalau kita normal, dalam keadaan normal itu berdiri, nggak bisa sholat duduk, kecuali dalam keadaan tidak normal. Dalam keadaan tidak normal, seperti misalnya ia sakit, atau ia dalam keadaan tidak mampu berdiri, misalnya dalam keadaan di kendaraan, nah itu bisa. Nabi dulu pernah sholat di unta misalnya, itu bisa. Tapi kalau dalam keadaan normal, maka dia wajib hukumnya, rukunnya adalah al-qiyam, berdiri. Mana dalilnya? Dalilnya adalah di hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat dari sahabat Imran bin Husain, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sholli qa'iman, sholatlah dalam keadaan berdiri. Ini asalnya. Jadi asalnya itu adalah berdiri. Bahkan berdirinya itu para ulama pun berdirinya bukan berdiri yang nyender-nyender, tapi berdirinya berdiri tegap. Berdirinya berdiri tegap, tidak misalnya kan nyender juga berdiri juga begini ya. Atau misalnya begini. Itu asalnya berdiri tegap begini, berdiri begitu. Jadi kalau nyender-nyender itu bisa kalau misalnya dia dalam keadaan tidak mampu. Misalnya dia kakinya yang satu misalnya di sebelah kirinya bisulan bawahnya begitu kan nggak bisa dia, duduknya nggak bisa juga, akhirnya udah nyender aja di akhirnya. Nah itu bisa juga kalau dalam keadaan tidak mampu, bisulnya di bawah misalnya, kan nggak bisa itu dia diri. Tapi diri kalau dalam keadaan normal, dia dirinya diri normal, bukan diri yang seperti diri misalnya miring begitu dan lain sebagainya. Makanya di sini para ulama bilang yustaratu, disyaratkan lil qadir istiqlali fil fardi, disyaratkan itu adalah dia benar-benar berdirinya berdiri lurus, berdiri tegap begitu. Faman ittaqa ala asahu, kalau misalnya dia bersender ke tongkatnya, au ala haitin, atau ke tembok begitu, lam tasih sholatuhu, maka kata para ulama tidak sah sholatnya. Jadi yang sah itu adalah berdirinya berdiri yang normal. Fa in kana li uzrin, kalau ada uzurnya, ada uzur, baru sahhat sholatuhu, baru sah sholatnya. Kalau dia uzur baru sah sholatnya. Nah ini kalau uzur ini baru sah sholatnya. Jadi kalau tidak ada uzurnya tidak sah sholatnya. Nah, berbeda dengan sholat yang ada uzurnya, seperti sholat yang orang yang sakit ya. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dari Imran bin Husain, sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan, sholatlah kamu dalam keadaan berdiri, kalau tidak mampu maka duduklah. Fa illam tastati, kalau tidak mampu fa ala janbin, bisa berbaring. Nah, ini kalau dia dalam keadaan sakit. Tapi kalau dalam keadaan normal, tidak. Dalam keadaan normal dia tidak bisa duduk, misalnya dalam keadaan normal tidak bisa. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tadi niat, kemudian
takbir Allahu Akbar, kemudian berdiri. Kemudian yang selanjutnya adalah ini mengangkat raf'ul yadaini litahrimati, mengangkat ketika takbiratul ihram. Dan ini para ulama sepakat ini adalah sunnah, bukan rukun. Ini adalah sunnah, bukan rukun. Ya, tapi walaupun sunnah pun ya, kita juga harus melaksanakannya. Masa kita tidak mau mendapatkan pahala kesunahan? Artinya berbeda dengan yang tadi, kalau niat ya, kemudian berdiri dan juga takbir Allahu Akbar itu harus dilaksanakan. Tapi kalau mengangkat kedua tangan itu adalah sunnah, bukan wajib atau bukan termasuk rukun. La khilafa fi istihbabi raf'il yadain inda takbiratil ihram. Tidak ada perbedaan dalam masalah kesunahan mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, enggak ada perbedaan. Yang menjadi perbedaannya adalah letaknya, letaknya. Wazalika hazwa muqabilil mankibaihi indal malikiyah wasyafi'iyah. Nah, kalau dia mazhabnya Imam Malik dan Imam Syafi'i, dia sejajar dengan pundak. Sejajar dengan pundak, bukan di telinga, tapi sejajar dengan pundak. Ini kalau mazhabnya Syafi'i dan Imam Malik. Nanti kita akan lihat hadisnya ya. Jadi yang pertama ada dua cara nih. Yang pertama adalah dia sejajar dengan pundak. Jadi ini pundak kita nih, sejajar dengan pundak. Hazwa mankibai, sejajar dengan pundak. Kemudian waqala al-Hanafiyah, dan Imam Abu Hanifah ia berpendapat yuhadir rajulu bi ibhamaihi uzunaihi. Ia mensejajarkan dengan telinganya, ujung jempolnya berada di ujung telinganya. Ini menurut mazhab Imam Abu Hanifah, begini dia. Sedangkan wa yukhayyiru indal Hanabilah, sedangkan Imam Ahmad bin Hambal dia memilih pendapat takhyir. Takhyir itu apa? Boleh dua. Menyerahkan kepada masing-masing, boleh dua. Yukhayyir, boleh dua. Boleh dia mengangkat tangannya sejajar dengan telinganya, boleh juga di sini. Ini kalau mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Kenapa sebabnya begitu? Ya, karena dua-duanya punya dalil. Artinya ada yang mensejajarkan dengan pundaknya, ada dalilnya juga. Kemudian yang mensejajarkan dengan telinganya pun ada dalilnya juga. Sehingga mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal yukhayyir, dia memberikan pilihan, boleh kedua-duanya. Mana dalilnya? Kita lihat dalilnya dulu. Yang pertama adalah dalilnya Imam Syafi'i, mazhabnya, dan Imam Malik dari hadis Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab, anaknya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab punya anak namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Ia melihat, ini bukan hadisnya, bukan qauliyah. Biasanya yang terjadi perbedaan pendapat para ulama itu salah satunya alasannya adalah karena hadisnya bukan qauliyah, hadisnya fi'liyah. Apa itu hadis fi'liyah? Hadis yang dilihat oleh sahabat, Rasulullah tidak mengucapkan. Salah satunya ini, Abdullah bin Umar bin Khattab melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yarfa'u yadaihi, ia mengangkat kedua tangannya hazwa mankibaihi, sejajar dengan pundaknya, iza iftatahas salat, ketika mulai salat. Ini yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik mazhabnya. Hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang mensejajarkan dengan pundaknya dari Abdullah bin Umar. Nah, sedangkan yang mensejajarkan dengan telinganya dan ujungnya, di ujung telinganya itu adalah ibham, ujung jempolnya, itu hadis Wa'il bin Hujr. Hadis Wa'il bin Hujr.
dan hadis Barra bin Azib. Ada dua sahabat. Sahabat yang pertama adalah hadis Wa'il bin Hujr, dan sahabat yang kedua adalah Barra bin Azib. Hadis Barra bin Azib, ia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iza sholat, ketika ia sholat, rafa'a yadaihi, ia mengangkat tangannya, hatta yakuna ibhamahu. Nah ini, tangannya ini, ujung jempolnya, ibham itu ujung jempolnya, hiza'a uzunaihi, sejajar dengan telinganya. Nah ini yang dijadikan dasar oleh Barra bin Azib. Juga sama Wa'il bin Hujr juga. Wasoffahuma hiyala uzunaihi, ia mensejajarkan kedua tangannya dengan telinganya. Dan yang mensejajarkan dengan telinganya ini riwayat Muslim juga ada, Imam Ahmad, Daruqutni, Imam Hakim, banyak juga ya. Banyak juga. Sehingga tadi Imam Ahmad bin Hambal bahkan dikutip oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa, ya, akhirnya dia menggunakan mazhabut takhir, pilihan. Terserah mau milih yang di sini atau di sini, sama-sama ada dalilnya. Dalilnya apa? Ya itu tadi, sahabat melihat. Sahabat melihat Rasulullah seperti itu. Kemudian sahabat lain melihat Rasulullah begini, begitu. Lalu mana yang benar? Wallahu alam. Kita sampai begitu aja hadisnya. Sampai seperti itu hadisnya. Kita baca hadisnya Ibnu Umar, Nabi bersejajarkan dengan pundak. Kita baca hadis dari Barra bin Azib dan hadis Wa'il bin Hujr, sejajarkan dengan telinga. Mau gimana lagi? Kita ada hadis yang seperti itu. Nah ini namanya disebut dengan ciri-ciri masail khilafiyah. Ciri-ciri masalah khilafiyah biasanya hadisnya bukan qauliyah, tapi hadisnya fi'liyah. Saya nggak ada CCTV waktu itu ya. Kalau ada CCTV enak, nggak ada CCTV-nya masalahnya. Sehingga para ulama, ya tadi Imam Ahmad pun bisa jadi Rasulullah dua kali. Rasulullah pernah begini, Rasulullah begini. Tapi itu kan ijtihad juga, ijtihad daripada ulama juga. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas kita berdasarkan dalil tadi ya. Kalau yang yang sejajar dengan pundak, Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah juga sama tambahannya. Kalau sejajar dengan telinga tadi adalah hadis Wa'il bin Hujr dan Barra bin Azib. Lalu bagaimana waktu mengangkatnya? Ini juga dibahas oleh para ulama di sini. Ya, menurut Imam Abu Hanifah, annahu yarfa'u awalan summa yukabbir. Ia angkat dulu baru bertakbir. Jadi angkat dulu tangannya, ya, kalau di telinga nih, angkat dulu tangannya baru Allah, baru begitu. Nah, jadi diangkat dulu baru bertakbir. Nah kemudian kalau Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, dia Allahnya bareng ngangkatnya. Allah, barnya pun bareng ketika turun bar begitu. Jadi kalau misalnya Allah barnya belum habis, udah turun duluan, nah, tidak boleh seperti itu. Dia harus sama antara Allah dengan bar. Nah, ini pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Jadi harus benar-benar wa yakunu intihauhu ma'a inqita'it takbir. Jadi dimulai dia mengangkatnya Allahu Akbar, begitu. Nah kalau Imam Abu Hanifah dia tidak masalah, mau barnya duluan, mau ini duluan, yang penting dia angkat tangan dulu Allahu Akbar. Nah, begitu. Nah ini kalau Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dia lebih spesifik ya, Allahnya bareng angkatnya, kemudian barnya juga turunnya bareng, barnya turunnya juga bareng. Kemudian keadaan jari-jarinya, halatul asobi, jari-jari ini nih jari-jarinya. Yusannu nasrul asobi alla tadummu kuludom. Dia disunnahkan tidak
dirapatkan tapi agak direnggangkan. Jadi dijaga jarak. Kayak ini aja, jaga jarak. Jadi nggak rapat begini. Jadi nggak Allah, nggak begini. Nah, ini menurut mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i yusannu nasrul asabi, dia agak jaga jarak antara jari-jari yang satu, jari kelingking, jari manis semua agak jaga jarak. Jadi ketika ingin di pundak jaga jarak. Nah, ketika di tangan jaga jarak. Begini. Hanya mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal saja, ini selain yang tadi tiga, itu disunnahkannya adalah yadummu ba'duha ila ba'd. Dia disunnahkannya begini. Jadi ini Imam Ahmad yang begini. Jadi kalau ada yang takbirnya begini ya tidak masalah juga. Ini mazhabnya Imam Ahmad seperti ini. Tapi kalau mazhab Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dia agak direnggangkan. Agak direnggangkan. Mana dalilnya? Nah, ada dalilnya juga. Kita lihat ya, kita baca dulu dalilnya. Yang terkait dengan direnggangkan ini dari Abu Hurairah, riwayat Imam Turmuzi, bahwasanya ia melihat kana iza kabbaro, ketika bertakbir, rafa'a yadaihi nasiron asabi'ahu, kata Abu Hurairah. Ketika ia bertakbir, ia ngangkat kedua tangannya, jari-jarinya agak direnggangkan. Ay mufarriqon asabi'ahu, agak dipisah-pisah jari-jarinya. Ini penglihatan dari Abu Hurairah. Agak dipisah-pisah. Ini yang dijadikan dalil oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Begini. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal dia justru sebaliknya, bukan direnggangkan tapi digabung berdasarkan hadis Anas bin Malik. Ia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qoma ila sholati rafa'a yadayhi muddan ay ma yuqabilun nasr. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai sholat, ia mengangkat tangannya muddan dengan cara menggenggam atau merapatkan antara jari-jari yang satu dengan jari-jari yang lain. Kalau saya ya pribadi ini yang satu memang dilihat dari yang satu Imam Turmuzi dan yang satu Ibnu Majah ya. Ibnu Majah. Ini memang tidak ada di Bukhari Muslim. Tapi memang ya sama-sama hadisnya hadis fi'liyah. Ya, kalau ada yang ingin mengambil pendapat jumhur tadi ya, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, ya dia direnggangkan. Tapi kalau ada yang diinikan kita hormati saja. Kalau yang takbirnya itu jari-jarinya digenggam gitu. Artinya tidak dipisah. Sampai di sini ada diskusi, tafadhol. Kalau sholat sunnah tanpa tanpa uzur, apa boleh duduk begitu ya? Apa boleh duduk begitu? Tidak, menurut saya tidak. Itu yang duduk itu adalah khusus buat orang yang sakit atau di kendaraan. Jadi kalau misalnya sholat sunnah dia boleh duduk, ya, contohnya mana? Nggak ada. Rasulullah tidak pernah duduk sholatnya kecuali dalam keadaan uzur tadi. Ya, dalam keadaan uzur ketika sakit di akhir-akhir hayatnya itu pernah. Atau ketika naik kendaraan itu pernah juga. Tapi yang lain tidak. Sholat Id misalnya, diri. Itu kan sholat sunnah juga. Sholat qiyamul lail, diri juga. Hadisnya apa? Hadisnya ketika Rasulullah jadi sholat qiyamul lail, kemudian ada Ibnu Abbas yang pengen bermakmum dengan Rasulullah. Itu dalam keadaan diri, digeser akhirnya, yang tadinya Ibnu Abbas di sebelah kiri, di sebelah kanan, disuruh di sebelah kanan. Nah itu berdiri juga. Ya berarti sholat fardu atau sholat sunnah tetap pada dasarnya berdiri, bukan
duduk, kecuali tadi dalam keadaan uzur, sakit, tidak mampu, dan kendaraan dan lain sebagainya. Ada lagi, tafadhol. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita angkat tadi, kita letakkan di mana? Posisinya bagaimana? Nah, ini juga. Namanya disebut dengan tema wad'ul yadil yumna ala dhahril yusra. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Begini berarti. Tangan kanannya di atas tangan kiri. Qolal jumhur ulama berkata, yusannu ba'da takbir ayyadu al musalli yadahul yumna ala dhahri kaffin wa rahsil yusra. Disunahkan setelah takbir selesai Allahu Akbar turun nih, disunahkan orang yang sedang sholat itu meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Itu sunnah. Gairul Malikiyah, selain mazhab Imam Malik. Mazhab Imam Malik, dia tidak diletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Dia tidak. Dia ketika sholat dia tidak berada di tangan tidak berada di tangan kanan di atas tangan kiri. Dia standar biasa saja. Tangannya Tangannya berada tidak di atas tangan kanan. Ya, begini aja biasa begitu sholat. Ketika Allahu Akbar udah begini aja sholatnya. Kalau mazhabnya Imam Malik. Jadi habis selesai Allahu Akbar, dia tidak begini, tapi dia tetap normal seperti biasa. Normal seperti biasa, tangannya tidak diangkat, diletakkan di tangan kanan atas tangan kiri. Ya inilah yang dijadikan jumhur sunnah memang ya, sunnah. Tapi bagaimanapun juga kita hormati pendapatnya Imam Malik nih ya, mazhabnya. Kenapa? Karena Imam Malik itu hidupnya dia di Madinah, Imam Ahlil Madinah, dan 100 Hijriyah. Jadi kita nggak bisa menyalahkan mana yang salah. Ini jangan-jangan nggak nyampe hadisnya. Justru Imam Malik hidupnya di mana? Di Madinah. Jadi setelah 3 generasi itu Rasulullah wafat 100 tahun kemudian itu lahirlah Imam Malik. Dan lahirnya di Madinah. Dan mazhabnya Imam Malik itu yang kedua setelah Al-Quran itu bukan hadis. Tetapi apa? Mazhabnya Imam Malik dalilnya adalah kebiasaan adat istiadat daripada penduduk Madinah. Jadi penduduk Madinah kunut, yaudah itu kunut, itu jadikan dalil. Kenapa sebabnya? Karena jarak antara Nabi dengan Imam Malik itu sama seperti zaman Soekarno dan sekarang begitu, dekat. Kemudian di Madinah lagi, nah sehingga nggak mungkin dia beda. Berarti kalau kita lihat kebiasaan orang Madinah begitu, itulah yang dicontohkan Rasul. Ini yang dijadikan dalil oleh Imam Malik. Jadi dia yang kedua itu dalilnya adalah setelah Al-Quran itu adalah tradisi ahli Madinah, tradisi penduduk Madinah. Nah, disunnahkan ini yang perlu kita bahas. Jumhur ulama disunnahkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud dan Imam Nasa'i dari Wa'il bin Hujr. Ia melihat Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya, kemudian dia bertakbir, kemudian dia meletakkan wadu'a yadahul yumna ala kafihil yusra. Ia meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh mazhabul jumhur. Dan banyak juga ya di hadis-hadis yang lain terkait dengan sama. Intinya poinnya adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Kemudian yang menjadi perbedaan di antara jumhur, tadi jumhur itu kan ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Syafi'i. Itu juga tata letaknya juga berbeda.
Ada yang di atas dada, ada yang di atas perut, dan ada juga yang tengah-tengahnya. Ya, kita lihat dulu di sini. Tapi semuanya adalah sifatnya. Yang pertama adalah Imam Abu Hanifah dulu ya. Imam Abu Hanifah dulu. Wa yad'uhuma indal Hanafiyah tahta surrati. Ya, menurut Imam Abu Hanifah meletakkannya itu, meletakkan kedua tangan kanan di atas tangan kirinya itu adalah di bawah surah, perut. Ya, artinya di sini di perutnya. Di bawah dada, dia di bawah di atas perut begini. Dia di sini. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal, nah, dia meletakkannya di atas dadanya. Artinya rada di atas dikit. Rada di atas dikit. Sedangkan Imam Syafi'i sama seperti Imam Abu Hanifah, cuman agak geser sedikit. Dia rada geser ke kiri menutupi hatinya. Kan di sebelah kiri kan ada hati di sini ya, di dalamnya kan ada hati. Nah, sehingga dia walaupun sama di sini tapi rada ke kirian dikit. Nah, itu pendapatnya Imam Syafi'i. Pendapatnya Imam Syafi'i. Yaj'alha tahta sadri fawqa surrati, ia letakkan menurut Imam Syafi'i ini di bawah dada, pas di perut ini di bawah dada di sini, di atas perutnya. Kemudian ma'ilan ila jihatil yasar, ia condongkan ke arah kiri. Nah, untuk menutupi qalbnya, hatinya. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i. Lagi-lagi kenapa ada perbedaan yang satu di atas dada, yang satu di bawah dada dan di atas perut? Ya karena ada dua hadis. Hadis yang pertama ada dari Ali bin Abi Thalib, yang kedua adalah hadis Wa'il bin Hujr. Hadis Wa'il bin Hujr itu hadisnya di atas dada. Sedangkan Ali bin Abi Thalib di bawah dada, di atas perut begini di atas. Tengah-tengahnya berarti di bawah dada, di atas perut. Yang membedakan antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i rada di kekirian sedikit untuk menutupi hati. Sampai di sini ada diskusi, tafadhol. Kalau selain ini semua ada dalilnya. Kalau ada orang yang misalnya meletakkan tangan kirinya di atas, tangan kanannya di bawah, berarti menyalahi sunnah. Namanya menyalahi sunnah. Misalnya ada yang dia letakinnya dia begini, atau dia Allahu Akbarnya begini, Allah begini, bukannya. Kan ada dua pilihan tadi, sini atau di sini. Kan ada dalilnya, tapi ada yang sampai begini begitu. Itu mana dalilnya? Karena bagaimanapun juga, shollu kama ra'aitumuni usolli. Kita sholat sesuai dengan apa yang dilihat oleh para sahabat, bagaimana Rasul sholat. Ya, Rasul sholat ada yang begini, ya kita ikuti begini, ya kita ikuti berdasarkan hadisnya. Tapi kalau misalnya yang begini, misalnya ada nggak hadisnya? Kalau ada silakan, tapi kalau nggak ada tinggalkan, itu saja. Tadi misalnya di atas kanan di atas tangan begini, tapi ada yang sebaliknya tangan kirinya di atas, mana dalilnya? Harus ada dalilnya. Namanya menyelisihi, berarti bertentangan dengan sunnah. Ya nggak boleh yang seperti itu. Mendingan nggak usah dilaksanakan sekalian seperti mazhabnya Imam Malik daripada menyelisihi sunnah. Atau dia bertakbir bukan ya, misalnya dengan begini, misalnya begini dan lain sebagainya. Nah itu menyalahi sunnah. Jadi kalau ada ininya, kalau ada dasarnya, ada dalilnya yang dilihat oleh sahabat Rasulullah seperti ini, silakan dipakai. Tapi kalau nggak ada dalilnya, nggak ada dasarnya, jangan dipakai. Kenapa? Karena rujukan kita dalam sholat adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Apalagi kalau misalnya habis begini ada yang muter-muter dulu begini kan, ada juga yang begini-begini dulu. Nah itu juga ada juga. Nah itu juga harus ini juga harus ada hujahnya.
Kalau nggak ada hujahnya ya mendingan kita tinggalkan. Kalau nggak ada hujahnya mendingan kita tinggalkan. Ada lagi, tafadhol, silakan. Kemudian yang selanjutnya, kalau masih ada waktu, an-nadharu ila maudhi'is sujud. Kita diperintahkan untuk melihat ke tempat sujud, jangan nengok ke atas, nengok ke samping, nengok ke kiri. Salat berarti ke bawah, dia ngikut ngelihat tempat sujud begitu. Ngelihat tempat sujud. Nah, berdasarkan dalil hadis Ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza istaftahas shalah, ketika ia mulai sholat, lam yamzur, ia tidak pernah melihat illa ila maudhi'is sujud, kecuali ke tempat sujud. Illa, kecuali ketika tasahud. Nah, kalau ketika tasahud Rasulullah melihat ke telunjuknya begini. Jadi kalau tasahud itu melihatnya ke telunjuknya. Nanti kita akan bahas ada yang goyang-goyang atau tidak atau sekali, dan tapi yang jelas Rasulullah melihat ke telunjuknya. Tapi selain tasahud itu Rasulullah melihat ke tempat sujud berdasarkan informasi dari Ibnu Abbas. Jadi kata Abdullah bin Abbas, ia melihat Rasulullah SAW tidak pernah melihat kecuali ke tempat sujudnya. Illa inda tasahud, nah, ketika tasahud fayanzuru ila sababatihi, ia melihat ke jari telunjuknya. Jari telunjuknya. Makanya para ulama di sini ada yang mengatakan tapi tidak termasuk membatalkan sholat. Kalau ada yang orang yang sholatnya sambil melihat ke atas, ke samping atau ke depan, nah itu tidak membatalkan sholat. Kenapa? Karena hal-hal yang membatalkan sholat ya itu tidak termasuk. Karena yang membatalkan sholat itu adalah keluar angin, ya, berbicara dan lain sebagainya. Tapi kalau melihat ke atas, ke samping itu tidak membatalkan, hanya makruh. Menurut jumhur ulama hanya makruh saja. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan tuntunan. Ya, sunnahnya kan kita suruh untuk melihat tempat sujud, kecuali tadi ketika tasahud. Malah kita nengok ke kiri, nengok kanan atau nengok ke atas. Kemudian yang selanjutnya adalah membaca doa iftitah. Nah, ini juga sama nih. Lafaz doa iftitah itu banyak. Dulu waktu saya kecil diajarkan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati. Ah, itu terus. Nah, kemudian ketika mulai beranjak dewasa ada juga dalil yang lain, Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'tu bainal masyriq wal maghrib. Ada juga subhanaka Allahumma wa bihamdika. Kemudian ada juga, pokoknya banyak itu. Banyak dalil-dalil lafaz-lafaz istiftah. Itu kalau kita kumpulin semua itu bisa sampai 3 menitan. Kalau kita baca semua itu bisa sampai 3 menitan. Makanya ya, kalau pengen baca semua, kalau sholat sendiri ya nggak apa-apa. Tapi kalau sholat berjamaah ya yang ini aja, yang populer saja. Allahumma ba'id baini atau Allahu akbar kabira, tidak masalah. Baik, nanti kita akan lanjutkan dengan tema berikutnya, doa istiftah, kemudian Al-Fatihah dan selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sama-sama kita akhiri kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.